Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Mu'tadin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, nikmat ibadah, nikmat hidayah, nikmat di mana kita senantiasa dimudahkan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, dan juga nikmat-nikmat lain, kesehatan, kesempatan, nikmat bahagia yang semuanya harus selalu kita syukuri dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka semakin mendekatkan diri kepada Sang Pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas bersama-sama dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang merupakan ringkasan dan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita masih membahas tentang rub'ul adat, bagian atau seperempat bagian dari kitab ini yang membahas tentang adat, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Harapannya adalah sesuatu yang menjadi adat atau kebiasaan rutinitas kehidupan kita tidak hanya sekedar bernilai rutinitas semata, tetapi bagaimana kita mengupayakan supaya aktivitas yang kita lakukan sebagai rutinitas, sebagai adat, kebiasaan, itu juga menjadi nilai pahala. Karena setiap kita ini kan sedang berlomba memperbanyak sangu, memperbanyak bekal untuk di akhirat. Maka segala kesempatan yang ada, termasuk di luar dari kewajiban-kewajiban kita, di luar dari ibadah-ibadah mahdhah, juga kalau ada kesempatan untuk membuat aktivitas rutin kita yang tadinya mungkin mubah, itu menjadi satu hal yang bernilai pahala, maka kita harus gunakan kesempatan itu. Nah, kita masih membahas tentang kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab pembahasan nikah dan adab-adabnya dan apa saja yang terkait dengannya. Ya, meskipun ini materi nikah bukan berarti untuk yang bujang-bujang saja, Pak. Mantan bujang ya, gitu sih kantu. Ya. Ataupun mantan-manten ya. Karena ilmu nikah itu tidak sekedar hanya diperlukan sesaat sebelum akad, tetapi ilmu nikah itu juga perlu diterapkan terus sepanjang hayat. Karena yang namanya nikah itu kan sesuatu ibadah yang terus menerus. Ya, maka ilmunya pun juga kita butuhkan untuk terus menerus, apalagi nanti kita punya anak, punya cucu, juga kita harus wariskan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kalau tidak salah kita sudah membahas tentang fawaid, ya, faedah-faedah nikah, ya, dan juga afat, beberapa bencana atau beberapa hal negatif yang harus dihindari di dalam pernikahan. Sedikit kita murojaah bahwa fawaid nikah dulu sangat banyak, ya, di antaranya
adalah al-walad. Tentunya jenenge menikah itu salah satu tujuan utama adalah untuk meneruskan keturunan, ya, untuk meneruskan keturunan. Kemudian juga mencari atau mengusahakan membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya, dengan cara menikah, karena nikah itu merupakan sunnah Nabi. Kita mempraktekkan nikah berarti salah satu contoh bahwa kita cinta Nabi SAW. Kemudian juga kita mencari barokah. Barokah dari nikah itu apa? Di antaranya adalah kebaikan dari doa-doa anak keturunan kita. Ya, karena salah satu amal yang tidak terputus adalah doa anak soleh. Doa anak soleh itu tidak akan ada kalau tanpa anak. Ya, anak itu tidak akan ada tanpa nikah. Ya. Kemudian tarwihun nafs, ya, menyenangkan hati, ya, karena tabiat dari manusia itu kan diciptakan berpasang-pasang, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian kemarin sempat kita bahas, ya, kalau tidak salah bulan Januari, di catatan saya Februari itu kalau tidak salah ada kegiatan apa itu di Masjid Al-Muhtadin. Kemudian Maret itu siang Ramadan, ya, April itu masih Syawal. Baik, di antara afat atau bencana-bencana, hal-hal yang merusak yang perlu kita hindari dalam pernikahan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah al-ajzu an talabil halal, ya, yaitu ketidakmauan dalam mencari yang halal, khususnya bagi seorang suami. Ya, di sini disebutkan dengan kata yang lebih khusus, yaitu talabil halal. Ya, bukan mencari nafkah, tetapi lebih khusus lagi nafkah yang halal, ya, talabul halal. Dan disebut nafkah itu karena memang berat, Pak. Beratnya kenapa? Nafkah itu secara bahasa itu juga mempunyai arti berkurang, ya. Artinya sesuatu yang kita tasarrufkan, kita keluarkan dari harta kita yang sifatnya itu secara kuantitas memang mengurangi, gitu. Maka di sini letak ujian bagi seorang suami. Satu, dia harus memastikan mencari sesuatu dari yang halal. Wis rekoso golek sesuatu sing halal, bareng itu sing halal dikelongi. Bahkan dikelonginya diberikan kepada orang lain, pada istri, kepada anak. Ini ujian tersendiri. Ya, maka ini menjadi tugas utama bagi seorang suami, dan ini juga susah. Ya, susah pertama dari mencarinya sudah susah. Susah yang kedua wis angel-angel golek kudu tiga ini wong liya. Maka ini perlu sebuah pemahaman yang baik terhadap kewajiban seorang suami. Perlu pemahaman yang baik terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini kalau seseorang itu lemah di dalam mencari nafkah, dalam artian dia tidak mau, ya, penak ya bertengok-tengok, ya, atau malah bojone singkon kerja. Nah, maka ini menjadi bencana dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, ini juga dulu sudah sempat kita bahas, adalah al-qusur anil qiyami bi huquqin nisa. Tidak mampu memenuhi hak-haknya seorang istri. Di antara hak seorang istri apa? As-sabru ala ahlakihinna wa adahinna. Ya, bersabar dengan akhlak mereka. Ya, bersabar dengan akhlak mereka. Dulu sudah kita sampaikan salah satu kisah seorang ulama
yang dikenal istrinya itu galak banget, Pak. Istrinya galak, perangainya sangat buruk, ya. Bahkan orang itu sudah gede-gede, ya, sampai seorang ulama ini ya banyak ditanya oleh orang, ya, Aisyah, ya, panjenengan itu kenapa kok betah sabar dengan istri yang seperti itu? Nek kula wis tobat-tobat, pilih ganti, ya. Kemudian beliau mengatakan, ana rajulun qad tamallahu alayya an-ni'mah fi sihhati badani wa ma'rifati. Jadi namanya Syekh Abu Muhammad. Saya ini seorang laki-laki yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, kesempurnaan tubuh, ya, artinya kondisi fisik yang sehat, badan yang sehat, ya. Kemudian diberikan ilmu. Wa ma malakat yamini, saya juga diberikan karunia yang lain, budak-budak, ya. Fala'allaha bu'itsat uqubatan 'ala dini. Ya, maka di antara sekian banyak nikmat itu, kemudian Allah mungkin mengirimkan satu ujian kepada saya, ujian untuk agama saya. Ya, ujiannya ya istri itu tadi, ya. Fa'akhafu idza faraqtuha an tazila bi 'uqubatin hiya asyaddu minha. Ya, janjane aku ya gedek ini. Tapi kalau dia saya cerai, saya khawatir nanti Allah akan turunkan ujian yang lebih besar lagi. Ini mending bisa dikendalikan. Nah, makanya salah satu ciri seorang suami yang kuat dalam menghadapi masalah di luar itu, Pak, itu biasanya suami yang sering memajang foto istrinya di HP. Itu menghadapi masalah di luar itu anteng, ya, karena setiap ada masalah lihat HP, ada masalah yang lebih besar yang di HP-nya. Teringat apa di masalah yang lebih gede, sepiral. Ya, ini yang kedua, yaitu musibah ketika seseorang tidak bisa menunaikan hak-haknya seorang istri. Itu juga akan justru menjadi musibah dalam pernikahan. Kalau dia tidak mau menunaikan hak dalam rumah tangga, ya tidak usah nikah. Karena kalau nikah itu artinya dia sudah siap bahwa dia harus memenuhi hak orang lain. Nah, kalau pas nanti nanya berarti hak istrinya, nanti hak orang tua mertuanya, nanti kalau punya anak harus memenuhi hak anaknya. Dia harus siap dengan hal itu. Kalau tidak siap, nah ini yang menjadi musibah. Mas aku pokoknya pengen nikah nih, gua ya boleh mangan dewi. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai musibah dalam pernikahan adalah ayyakun al-ahlu wal waladu yashghulunahu an dzikri azza wa jalla. Jika istri dan anak itu justru memalingkan dia dari zikrullah, dari mengingat Allah. Karena inti dari pernikahan itu kan mendapatkan ridha Allah, sehingga salah satu ciri pernikahan yang baik adalah ketika setelah menikah sama-sama semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jika kok pernikah semakin jauh, nah perlu dikoreksi. Jangan-jangan terjadi sebuah musibah di dalam rumah tangganya. Artinya musibah semakin jauh dari din. Tapi Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang belum kita bahas di kesempatan yang lalu adalah faslun, ya, pasal tentang wa yu'tabaru fil mar'ati li tayyibil ashrah umurun. Pasal tentang bagaimana seorang wanita itu dianggap baik dan cocok untuk dijadikan keluarga. Ya, bagaimana seorang wanita, dan tentunya nanti ini kosok baleni, artinya laki-laki juga seperti itu. Ya, pertimbangan seorang wanita untuk memilih laki-laki yang baik untuk dijadikan sebagai anggota keluarga
dalam artian suami, pasangan, ya hampir sama dengan ini. Imam Al-Ghazali menyebutkan di antaranya ada 8 hal. Yang pertama adalah ad-din. Yang pertama adalah ad-din, agamanya. Wa huwal asl. Kata Imam Al-Ghazali, din ini menjadi pokok dalam pertimbangan seseorang untuk mencari pasangan, apalagi nanti akan dijadikan sebagai anggota keluarga. Bahkan ketika seseorang laki-laki memilih seorang perempuan, itu dia sedang memilih ibu dari anak-anaknya kelak. Sehingga yang pertama yang harus menjadi patokan adalah ad-din, ya, agamanya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya, lihasabiha, ya karena hasab, ada yang menyebutkan hasab, ada yang menyebutkan hasab itu maksudnya nasab. Tetapi dalam beberapa penjelasan disebutkan sedikit ada lebih rinci di dalam hasab. Hasab itu tidak hanya keturunan, tapi kualitas apa yang ada dalam keturunan tersebut. Ya, mungkin semacam apa nih? Mungkin kita menyebutnya pangkat, ya, pangkat keturunan. Misal, contohnya misalnya anak dari seorang ulama. Ya, maka selain nasabnya, nasab itu kan jalur secara warisnya tadi, ya hasabnya itu dia ini punya gen atau punya bakat untuk menjadi seorang ulama juga, ya, biasanya seperti itu. Atau bapaknya atau keturunan seorang pebisnis, oh, berarti hasabnya ini nanti ya lebih mudah untuk menjadi seorang pedagang. Nah, dia menjelaskan seperti itu. Bisa juga kita artikan dengan nasab. Wa jamaliha, ya, kecantikannya. Kemudian yang terakhir walidiniha, yang terakhir adalah agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, maka jadikanlah patokan atau pertimbangan terakhir itu adalah agamanya. Maka kamu akan beruntung. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat hadis ini kemudian ada yang memaknai justru sesuai dengan teks hadisnya. Teks hadisnya ini kan 4 hal yang menjadi pertimbangan seorang memilih pasangan. Yang disebutkan pertama tadi apa? 5 liha, hartanya dulu. Oh, berarti pertimbangan pertama hartanya dulu. Ya, ada yang menjelaskan seperti itu, dan memang juga tidak salah. Ya, karena ketika seseorang itu menikah dengan wanita yang sudah mapan hartanya, akan lebih mudah yang lainnya. Kemudian juga hasabnya juga, jamalnya juga. Ya, artinya ya tiga-tiganya ini kalau menjadi pertimbangan pertama itu boleh, tetapi tetap yang menjadi penentu akhirnya adalah dinnya. Ya. Contoh seperti ini, ketika seseorang ingin mencari mantu, mencari mantu atau mencari pasangan, yang pertama ditanyakan jangan dinnya dulu, jangan agamanya dulu. Yang pertama, pastikan kita sudah cocok dari 3 hal ini. Ya. Kenapa? Ya karena agama nanti menjadi gongnya. Ya, misal tadi dia mau dikenalkan sama seorang perempuan. Ya, pertama takut sugih lah. Ya biasalah.
ya mobilnya loro, ya, misalnya seperti itu, ya keluarga berada menengah ke atas, oh ya masuk. Kemudian dari hasabnya, ini keturunan ya orang terpandang, oh ya masuk. Kemudian ayo ayo dia ini bunga desa. Nah, oh ya berarti sak desa nomor 1, makanya kau nek jagung ki ra isin. Ya, oh ya masuk. Yang terakhir, kalau agamanya gimana? Ya ya iki sing masalah. Ya, sholat setahun pindho tok. Idul Fitri, Idul Adha. Ya kudungan ya pindho tok setahun. Pas Idul Fitri, Idul Adha pas sholat niku tok. Mangkat ra kudungan, sholat kudungan dicopot neh. Nah ini baru jadi pertimbangan. Aduh nek ngono iki mbok ayu, mbok sugih, mbok keturunan bangsawan nek ngono kuwi aku ra tega karo anakku sok ben. Aku tak golek ibu sing luwih apik. Nah, ini jadi pertimbangan. Ya, berbeda kalau nanti begini. Aku tolong golekno jodoh Mas. Lah piye kriteriane? Sak sae, sing penting salehah. Ya, bareng digolekne salehah tenan. Salehah, Masya Allah mungkin hafizah. Ya, bareng ditaarufke ketemu ning omahe, waduh kok cik gedhet ngene iki. Di sore cik lemah, pedok. Terus bukan keturunan orang terpandang, ya. Terus bareng nador ta'aruf, aduh ya Allah, yang ternyata niki banget. Nah, dia sudah tahu wanita ini solehah, bahkan hafidhah. Bareng ngerti lian-liannya, ngapunten kula, mungkin ajeng tahun ngarep nikah, ajeng kerja teng Korea, mboten sida nikah. Alasan macam-macam. Yang jadi pertimbangan apa tadi? Ya malah 3 hal pertama yang jadi pertimbangan. Ya kota-kota semangat boleh sing soleh. Ya maka para ulama menganjurkan ya udah 3 hal tadi pastikan cocok. Ya maka bapak-bapak nanti misalnya ya putrinya ada yang mau ngajak ta'aruf, ya gitu ya sampaikan saja dulu yang 3 hal ini. Nih kayak ini loh. Kayak ini ya, supaya melihat dia nanti gimana. Oh masalah wajah nggak masalah, yang saya menerima apa saja, masalah ini nggak masalah ya. Nah, kemudian baru gongnya agamanya apik, Masya Allah ini sempurna kalau sudah ada 4-4-nya ini ya. Ini yang pertama Bapak Ibu rahmatullah. Fa idza lam yakun laha dinun afsadat dina zawjiha. Nah, yang lebih utama lagi, kenapa seorang yang lebih utama lagi adalah agama dari suaminya. Jadi beliau memberikan standar minimal sama, minimal suaminya itu lebih baik agamanya. Lalu nanti kalau bisa sama baiknya lebih bagus. Jangan sampai justru kebalik. Ya, suaminya agamanya tidak lebih baik dari istrinya. Ya, istrinya yang lebih baik agamanya ini akan rawan. Ya, karena sekali lagi ya laki-laki itu fitrahnya superior. Laki-laki itu fitrahnya adalah pemimpin. Biasanya dia tidak akan mudah diatur oleh perempuan. Semua potong ngakon sholat urusan aku dewi, nek mlebu neraka yang mesti tanggung jawab aku dewi. Nah, akan lebih susah. Tetapi kalau suaminya itu lebih baik agamanya, ini masih mending. Lebih baik lagi jika sama-sama baik agamanya. Kemudian yang kedua, wanifillah rahimahullah, husnul khuluq. Ya, yang kedua adalah bagaimana ketika mencari seorang wanita, mencari seorang pasangan, kriteria selanjutnya adalah husnul khuluq, yaitu baik akhlaknya. Ya, baik akhlaknya. Fa inna sayyi'atal khalqi dhararuha aktsaru min afiyah. Karena keburukan akhlak seseorang bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya.
Karena menikah itu kan mencari pendamping seumur hidup, ya, teman seumur hidup. Setiap hari ketemu, bendino ketemu. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu akan menikah dengan orang yang buruk akhlaknya? Ya, kalau hanya berteman sekilas, berteman setahun, bertetangga, nah, tangganya misalnya bisa pindah, atau berteman punya teman komunitas elek, bisa ganti komunitas. Tapi kalau sudah memilih pasangan, ketika pasangannya ini buruk, ya mungkin dia bisa ganti, tapi kan ya ora gampang. Ya, gonta ganti kan juga tidak elok. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Selanjutnya, di antara yang harus diperhatikan dalam mencari pasangan selain husnul khuluqi adalah husnul khalqi. Ya. Husnul khalqi itu apa? Husnul khalqi adalah baik wajahnya atau baik penampilannya. Kalau di dalam bahasa ikhwan yang nulis biodata ta'aruf itu biasanya dia tidak ben ra ketok piye ngoten, biasanya kriteria istri bagaimana. Ya, mungkin tadi ya solehah, siap diajak untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, siap diajak untuk membentuk keluarga yang bervisi misi akhirat, keluarga visi misi jannah. Nah, terus biasanya ada kriteria fisiknya, ya sedap dipandang, ya tidak menulis cantik, ya karena cantik itu mungkin relatif, walaupun sedap dipandang itu juga relatif. Menurut dia mungkin sedap, menurut orang lain tidak, gitu kan. Ya, husnul khalqi, beliau juga memberikan bahasa baik penampilannya atau sedap dipandang. Wa huwa matlubun idza bihi yahsul tahassun. Ya, cantik atau dan sejuk dipandang ini memang sebuah tabiat manusia yang membutuhkannya. Ya, tabiat atau naluri manusia yang membutuhkannya. Ya, secara fitrah manusia itu kan menyukai yang baik-baik. Secara fitrah manusia itu menyukai yang enak dipandang. Lihat rumah itu sing berantakan kalau sing rapi, ya masih senang sing rapi. Ya, delok anake ya yang sudah dimandikan istrinya, sudah dipakaikan baju rapi itu kan senang. Ya, mulai delok anak cek ya manggu kalen, cek umbulus, cek ya pating cemot, itu juga tentunya tidak menyenangkan. Maka syariat Islam memfasilitasinya, memberikan wasilah dari tabiat manusia ini. Ya, maka jangan dipungkiri atau jangan disalahkan ketika seseorang ingin mencari pasangannya itu juga memperhatikan aspeknya. Nah, coba terus pengen bojo ayu, sakit semra ayu. Ya tidak, ya nanti insya Allah ada jodohnya sendiri. Karena sekali lagi cantik itu relatif. Ya, bisa jadi menurut sebagian orang itu cantik, bisa jadi tidak. Ya, maka dalam sebuah riwayat disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahasanya beliau melamar seseorang wanita. Ya, ingin melamar seorang wanita, maka Nabi SAW berpesan kepadanya, "Undur ilaiha." Ya, kamu lihat dulu. Wanita itu kamu lihat dulu. Kamu lihat wajahnya seperti apa, cocok atau tidak. Fa innahu akhra ayyati bainakum ayyudima bainakum. Karena kalau dengan melihat wajahnya, kemudian kalian atau kamu sudah cocok, itu akan lebih menimbulkan kasih sayang di antara kalian. Ya, jangan seperti tadi, pokoknya terima bongkoan karo sing goleke,
penting solihah, warek nikah yo rasa nggo terus aku pokoknya wis pasrah monggoan. Yang penting kena solihah yo kena. Ya, bareng akad terus ya malam pertama malah kaget ya. Waduh ya Allah. Ya akan tidak timbul kasih sayang dalam dirinya. Oleh karenanya disunahkan bagi seseorang untuk mencari pasangan yang menyejukkan pandangannya. Imam Ibnu Qudamah juga menjelaskan lagi, ya, beliau mengatakan hendaknya seseorang itu ketika memilih pasangan atau wanita, dia memilih yang cantik menurut dia. Kalau wanita ya memilih laki-laki ya yang tampan menurut dia, meskipun kalau wanita itu tidak terlalu seperti laki-laki dalam memandang fisiknya, Pak. Ya, kita jumpai seringkali banyak ya, lanangnya biasa, istrinya cantik itu banyak. Nah, beliau mengatakan seperti itu supaya apa? Supaya dia bisa lebih menundukkan pandangannya. Ya, dan kecintaannya kepada istri tersebut akan semakin sempurna. Oleh karena itu disyariatkan di dalam Islam adanya nazar, ya, melihat ya ketika ta'aruf sebelum menikah. Ya, dan bahkan nazar ini di dalam kitab-kitab fikih juga ada pembahasan tersendiri. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, "Innaman nisa'u la'abun fa idza takhadha 'adukum lu'batan falyastahsinuha." Ya, wanita itu ketika kita mau memilih istri ya ibarat kita ini milih mainan. Ya, bukan berarti maksudnya wanita untuk dijadikan mainan, tidak. Ya, justru Nabi memberikan pesan ini supaya kita ini betul-betul memastikan cocok dengan calon istri kita atau dengan wanita atau dengan pasangan kita, supaya apa? Supaya tadi kita akan lebih mudah dalam memberikan hak-hak mereka. Lah nek jenengan nikah barengan ora seneng ya karo wajahnya tadi, tidak senang dengan wajahnya, lalu arep ngomong halus, mau meh ngomong halus bareng delok rupane dadi muni-muni gitu ya. Berubah, haknya tidak tersampaikan. Ya, bahkan mungkin tidak digauli, haknya tidak diberikan nafkah, arep maunya arep 100.000, delok rupane sudah jadi 100.000. Nah, akan banyak yang terkurangi dari hak istri. Maka sebelum itu terjadi ya harus dipastikan cocok dulu. Ya. Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwa terkadang seseorang termasuk golongan para pendamba kecantikan, maka ia tidak bisa menjaga kemaluannya kecuali jika menikahi wanita yang cantik jelita. Ya, sebenarnya ini disyariatkan, tetapi juga sekali lagi perlu ada batasan-batasan bahwa tetap yang menjadi patokan adalah agama. Ya, jadi kecantikan ini hanya sekedar untuk menambah kecintaan dia terhadap pasangannya. Wanifillah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat kriteria seorang wanita, ya, kriteria seorang wanita yang baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup dalam berkeluarga adalah khiffatul mahari, ya, wanita yang ringan maharnya. Bapak-bapak ini yang punya putri, punya anak perempuan, ini juga perlu diperhatikan ya. Khiffatul mahari, yang memudahkan dalam urusan mahar. Ya, waqad zawwaja Sa'id ibn Musayyib ibnatahu bidirhamaini. Nah, Sa'id bin Musayyib itu menikahkan anaknya dengan mahar 2 dirham. Dirham itu kan perak, ya, murah sekali. Mungkin 2 dirham itu ya paling sekitar ya 200 ribuan mungkin sekarang ini. Ya.
hifatul mahri, ya, mahar yang ringan. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ringan itu bukan berarti murah. Ringan itu bukan berarti murah. Ya, ringan itu bisa diartikan ketika seseorang, ya, ketika seorang wanita kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang hendak menikahinya, kemudian dia mengetahui bahwa laki-laki tersebut ini dari segi soleh adalah soleh. Ya, ketika datang kepada kalian seseorang laki-laki yang ingin meminang putri kalian, ya, tardawna dinahu, yang kamu ridho terhadap agamanya, ya, maka jangan ditolak. Ya, illa antakuna finnatun, ya, fasadun kabir. Kalau ditolak nanti justru akan menimbulkan fitnah yang besar. Maka maksudnya mahar yang ringan itu adalah dalam sabda Rasulullah SAW, bahkan disebutkan di antara ciri wanita yang paling baik adalah aisarhunna ma'unatan, yang paling memudahkan, yang bukan arkhos, bukan yang lebih murah, tapi memudahkan, yang melihat kondisi calon suaminya tadi. Oh, misalnya yang datang soleh, ya qadarullah dia ini sugih, ya, anaknya pengusaha tambang batu bara misalnya, atau anaknya pengusaha kayu misalnya, ya, sudah dilihat solehnya. Oh ya sudah, bagi dia mungkin mahar 100 juta, oh mudah loh, maharnya berapa deh? Kalau 100 juta gimana? 1 juta sidik men gitu. Ya. Oh itu nggak apa-apa, 100 juta, 1 miliar mungkin bagi dia itu mudah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang datang ternyata orang soleh dari keluarga pas-pasan, ya mungkin cukup, ya sekarang mungkin 1 dinar, ya 1 juta sekian, ya, 1.500.000, atau antam 1 gram, nah, sekarang harganya hampir 2 juta, 1.800.000. Wah itu sudah cukup memudahkan bagi yang laki-laki tersebut, maka itu akan lebih baik. Jadi bukan berarti murah sekali lagi, tetapi semua yang memudahkan. Manifillah rahimahullah. Ya, wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan la tughalu fi muhurin nisa. Ya, ini jangan berlebih-lebihan dalam mahar wanita. Artinya berlebih-lebihan itu ya tadi di luar dari kemampuan seorang suami. Wa kama tukrahul maghalah fil mahri min jihatil mar'ah, yukrahu su'al an maliha min jihatir rajul. Sebagaimana dimakruhkan seorang wanita itu mempersulit mahar bagi seorang laki-laki, maka dimakruhkan juga bagi laki-laki menanyakan tentang harta seorang perempuan. Ya, artinya Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun tadi di awal kita sampaikan salah satu faktor seorang wanita itu baik untuk dinikahi adalah karena hartanya, tetapi tidak elok jika seorang laki-laki sejak awal sudah berusaha untuk fokus terhadap hartanya. Calonku kayak misalnya orang ini yang kita arifkan dengan saya tadi sugih toh. Oh ya, sugih. Wis ndek mobil dhewe borong. Oh wis. Alhamdulillah. Wis ndek motor dhewe borong. Oh wis. Duwe tabungan piro? Dek. Ya ditanya terus dengan niatan apa? Ya dengan niatan dia ingin memudahkan beban dia sendiri. Atau dengan niatan dia nanti tidak akan bersusah payah dalam mencari nafkah. Ini juga dimakruhkan. Artinya ketika dia mencari wanita, meskipun ada faktor harta yang boleh ditanyakan atau boleh menjadi patokan, bukan berarti dengan niatan untuk melenakan dia dari kewajibannya
mencari nafkah. Kalau ada niatan seperti itu, maka ini juga dimakruhkan. Makanya Imam Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan idza tazawwaja ar-rajul wa qala ayyu syai'in lil mar'ah fa'lam annahu lissun. Kalau ada seorang laki-laki itu menikah, terus dia ini terus mempertanyakan tentang harta perempuannya, ini pirang di mobil, pirang wis di rumah dewi porong, fa'lam ketahuilah fa'innahu lissun, dia ini pencuri. Kata Imam Ats-Tsauri, dia ini pencuri ya, karena sejak awal fokusnya seperti itu. Padahal laki-laki tadi ya, salah satu musibah di dalam pernikahan kalau seorang laki-laki itu adalah al-ajzu fi talabil halal. Dia merasa lemah dalam mencari halal. Belum nikah wis merasa wah aku wis rasa rekoso ya. Bojoku wis duwe tabungan akeh cukup nggo 20 tahun. Nek bareng 20 tahun tak lagi kerja, ini kan niatan yang tidak bagus. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, faktor kelima yang menjadi ciri seorang pasangan atau wanita baik untuk dijadikan sebagai keluarga adalah al-bakarah, yaitu perawan. Li'anna syari' nadaba ila dzalik, ya karena memang syariat menganjurkan seseorang untuk mencari yang perawan. Kenapa? Sekali lagi syariat itu memfasilitasi fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu akan lebih senang dengan sesuatu yang baru. Apalagi seorang istri, ya, dia akan lebih senang dengan istri yang masih perawan. Karena belum ada seseorang yang menyentuhnya, belum pernah digauli orang, ya itu secara fitrah lebih disenangi. Walianna tuhibbu az-zawj atau tuhibbu az-zawj wa ja'luhu aktsaru min as-sayyib. Ya, perawan itu tentunya secara fitrah lebih disenangi daripada seorang janda. Fayujibu dzalikal wad, dan itu akan memudahkan dalam munculnya sebuah cinta. Fa inna tuba' mahbulatun majbulatun 'ala al-uns fi awwali ma'rufin wa aidan akmalu mawaddatih. Di anna tab yang firu min allati masaha ghairahnya tadi ya. Jadi karena secara fitrah manusia itu akan lebih senang dengan sesuatu yang belum disentuh oleh orang lain. Kemudian yang keenam, antakuna waludan, hendaknya wanita tersebut subur, ya subur. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana ketika itu datang seorang pria kepada beliau, ya, dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya menemukan seorang wanita yang cantik, martabatnya juga tinggi, tapi dia mandul. Apakah saya harus menikahinya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kemudian pria itu datang ke Nabi SAW kedua kalinya, menanyakan hal itu lagi, namun beliau juga tetap menganjurkan kalau bisa jangan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadud dan walud, nikailah wanita yang penyayang lagi subur, fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya nanti akan bangga dengan kalian dengan banyaknya umatku. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah an-nasab, ya dari segi nasabnya, wa antakuna min baiti dinin wasulahin. Ya, kalau bisa nasabnya adalah nasab yang mulia, nasab yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir antakuna ajnabiyah. Kalau bisa adalah wanita yang asing, bukan bule, bukan mbak. Ya maksudnya ya untuk menyambung silaturahmi, ya semakin memperbanyak keluarga itu ya kita mencari yang jauh dari hubungan keluarga. Kalau bisa, ya meskipun nikah dengan yang paling dekat, sepupu yang paling dekat yang boleh dinikah itu juga secara fikih boleh saja.
Ya, tetapi para ulama menganjurkan gharibun nikah. Ya, nikahlah dengan orang-orang yang asing, maksudnya bukan kerabat kalau bisa. Ya. Maka yang bagi rajul yang yanzur fil mar'ah, yang bagi wali yang yanzur al-mar'ati fi dinir rajul. Sebagaimana seorang laki-laki itu dianjurkan untuk melihat banyaknya segi tadi, 8 segi tadi dari seorang perempuan, maka bagi seorang wali itu juga hendaknya melihat seorang laki-laki yang datang tadi seperti kriteria 8 ini. Ya, laki-laki juga sama. Ya, intinya adalah sekufu. Sekufu itu bagaimana? Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Ya, jadi ada 8. Yang pertama agamanya, yang kedua adalah husnul khulq, baik perangannya, husnul khalqi, baik dari segi penampilannya, dari segi fisiknya, kemudian hifatul mahri, ringan maharnya, al-bakarah, perawan, kemudian an-nasab, dari segi keturunannya, kemudian ajnabiyah kalau bisa dari bukan kerabat, yang ke yang ke-6 tadi walud, ya subur, yang ke-7 nasab, yang ke-8 adalah bukan kerabat. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi faedah untuk kita semuanya. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.